FIFA mungkin punya keinginan juga jadwal ini bisa seragam juga di seluruh dunia kan, biar kendala-kendala seperti ini nggak terjadi lagi gitu. Ya harusnya dengan liga yang akan berakhir, agar Sobat GAN tidak ketinggalan video-video perbincangan kami selanjutnya dengan narasumber lain, silahkan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng pada channel ini. Salam pembinaan. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Coach Sintayong mengirimkan surat ke PSSI untuk tidak mengambil jatah dalam tanda kutip FIFA Matchday yang akan yang ada jadwalnya pada akhir Maret ini dengan berbagai alasan. Mungkin para Sobat GAN bisa cari alasannya di media. Nah, kali ini kita membahas apa itu FIFA Matchday dan kaitannya dengan pemanggilan pemain dan aturan-aturannya. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bang Tigor Salomboboy yang pernah dulu di PSSI dan menjadi direksi di PT Liga. Selamat siang Bang Tigor. Siang Bang. Bang Tigor, kita tahu bahwa masalah pemanggilan pemain termasuk FIFA Matchday ini sering menjadi tarik ulur antara klub dengan PSSI. Termasuk kali ini di saat COVID pun dengan liga yang sangat ketat ini juga sangat masalah. Nah, kita ingin bahas dua hal, garis besarnya adalah bahwa soal pertandingan tim nasional, pertandingan apa istilahnya tim asosiasi football asosiasi keluar kan ada beberapa level dan kategorinya, dan kewajiban yang pemain, baik itu pemain asing atau pemain ini terhadap mewakili negara dia. Nah, itu dua hal yang kita bahas. Mungkin saya ingin kejelasan dulu, yang FIFA Matchday ini apa? Oke. FIFA Matchday itu bahasa media sih kalau saya lihat, karena di nomenklatur aturannya itu International Match Calendar yang disusun oleh FIFA. Biasanya tuh dalam periode 4 tahun ke depan sudah ada. Karena itu memberikan kesempatan juga kepada semua orang yang terlibat di situ, federasi, pemain, klub, atau siapapun itu, sponsor, untuk bisa, dan salah satunya juga mungkin dari sisi marketing untuk bisa mempersiapkan untuk pertandingan itu dapat dijalankan. Dan karena ada beberapa kalender internasional juga pasti akan masuk ke situ, seperti Piala Dunia, Piala Asia, dan itu yang menjadi dasar juga untuk apakah seorang pemain boleh dipanggil atau kapan bisa dipanggil untuk memperkuat tim nasional di negaranya. Bisa mandatori atau tidak? Itu ada kategorinya. Mandatorinya pasti hanya untuk yang masuk ke International Match Calendar. Itu dulu. Itu aturan yang sangat jelas tertulis di aturan FIFA. Nah, aturan ini sendiri adanya juga di FIFA Regulations on Status and Transfer of Players. RSTP. Jadi bukan ada di specific regulations tentang itu, dan sangat jelas mandatory untuk international windows yang terdaftar di International Match Calendar yang di FIFA. Gitu. Dan kalau kita sederhanakan lagi, nanti itu masuk kategori pertandingan di tim nasional senior. Tuh. Hanya itu. Hanya itu kewajiban bagi pemain untuk bisa memperkuat di tim nasional. Selebihnya bisa saja itu diatur dari masing-masing konfederasi. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, dan itu pernah kita lakukan sebelumnya pada pengalaman saya di Liga dan juga di PSSI, komunikasi. Jadi sebelum membuat sebuah kalender kompetisi, ini kita bicara kompetisinya, kita akan melihat semua kalender internasional untuk sepak bola.
FIFA, Konfederasi dan FIFA dan AFC sebenarnya. AFC, atau kalau memang memungkinkan ya karena kita juga anggotanya AFF karena regional ya kita lihat di AFF ini apa istilahnya kalau regional ya, kalau AFC kan Confederation. Ya. Jadi kita lihat kalender international match calendar tadi ya, sudah pasti kan jelas kapan harus bermain atau kapan ada slot untuk tim nasional bermain. Kemudian kita lihat kalender negara lah katakan kayak ada pemilu atau ada pilkada atau ada hari-hari keagamaan, hari besar. Baru kemudian kita masukkan jadwal yang sudah ada di bayangan kita sebagai operator, sebagai liga. Nah, pada saat draft itu jadi, kita ketemu dengan PSSI. Dalam hal ini adalah direktur teknik katakan. Atau pelatih. Dulu direktur apa badan tim nasional lah kalau dulu pernah ada badan tim nasional. Kalau sekarang ada direktur teknik yang membawahi semua national team yang ada di federasi. Baru kemudian kita bicara, oke kita punya jadwal ini, kalian punya jadwal apa? Biar match nih. Gitu. Dan biasanya kan mereka juga priority kan. Mungkin tidak semua yang diikuti dan karena kita sebenarnya ada 3 nih. Badan yang kita berada di bawahnya ada FIFA, AFC dan AFF. Jadwal kita mungkin bisa lebih padat dibanding jadwal negara-negara di luar Asia atau di luar ASEAN gitu. Nah itu balik ke mereka. Kemudian kalau sudah klop baru kita finalize jadwal kompetisi. Jadi sebisa mungkin kita berharap tidak ada agenda tim nasional atau agenda kompetisi yang saling bentrok, yang mengganggu, saling mengganggu satu sama lain. Karena itu buat kami di Liga dulu itu salah satu KPI kami, menyelenggarakan kompetisi yang tidak punya kendala perubahan jadwal, apalagi dengan jadwal tim nasional itu bagi kami sebuah keberhasilan gitu, sampai ke akhir kompetisi. Nah, ada juga beberapa cerita pada saat itu yang karena tapi kebanyakan justru ini kita bicara di AFF nih. Mungkin karena target juara atau PD-nya tuh masih di level AFF, maka AFF itu dianggap sebagai sesuatu yang harus jadi fokus penting gitu. Dan sampai ada beberapa yang sama seperti case kemarin, karena biasanya itu periode pasti akan bersamaan dengan kompetisi gitu. Karena kompetisi kita kan tidak seperti di Eropa kan. Tapi kan pernah bisa ada jeda. Waktu 2017 ke 2019 kan ada AFF 2018 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah kan udah selesai ininya liga. Itu bisa kan di match kalau selesai sih nggak ada masalah. Tapi kan kita juga pernah beberapa kali sampai dulu pernah ada kesepakatan hanya boleh maksimal 2 atau 3 pemain yang ya kalau saya sebagai pelatih timnas saya juga akan kecewa karena ya jangan salahin saya kalau nanti ujungnya hasilnya saya tidak bisa mengumpulkan semua pemain terbaik, tapi kan ada kepentingan dan itu sudah disepakati sebelumnya. Ya oke, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan saya juga tidak melihat yang kemarin terjadi di kompetisi kita apakah ada hal seperti itu, walaupun dalam kondisi COVID ya. Dan sebenarnya hal itu lumrah dilakukan di semua federasi di luar. Bahkan ada periode-periode tertentu tuh memang ketemu antara federasi atau operator pengelola liga dengan pelatih kepala timnas karena mau update juga. Mungkin dia butuh katakan, saya mau pemain ini dikasih dong jam terbang atau jam mainnya lebih banyak gitu. Hal seperti itu kan ya balik ke komunikasi tadi gitu. Nah, kan banyak nih. Ya, jadi yang benar-benar mandatori, yang apa? Kita belum bicara soal mandatori pemain ini. Di kita aja kan banyak itu timnas yang katanya yang FIFA lah Piala Dunia, pra Piala Dunia. Ya kalau Piala Dunia kita pasti nggak ikut. Tapi ketika Piala Dunia kan ada juga imbauan untuk kompetisi libur dan beberapa kali kita liga juga libur kalau nggak salah. Ya, karena memang jadwal kompetisi kita tadi kan masih belum sinkron dengan jadwal kompetisi di Eropa. Tapi ada beberapa juga di Asia yang katakan mereka lolos Piala Dunia, mereka juga nggak ada kewajiban juga untuk memberhentikan liganya gitu. Ya balik ke
Saya belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti pada saat itu kenapa Piala Dunia itu harus berhenti gitu. Atau apa mungkin dari sisi komersialnya ya sudah euforia Piala Dunia pasti akan mengalahkan semuanya gitu. Kita dan, pasti secara TV rating pasti juga akan turun gitu. Mungkin seperti itu. 2018 kan kita waktu di Rusia kan liga juga berhenti kalau nggak salah gitu. Kecuali Piala Asia kan, Piala Asia. Ya. Tapi sekarang pun ya kita tahu nih AFC Asian Cup dan AFC Asian Qualifiers sekarang dimodifikasi menjadi satu bagian, jadi nggak terpisah lagi kualifikasi Piala Asia sendiri, kualifikasi Piala Dunia sendiri gitu, dan itu ya juga yang dilakukan UEFA, bahkan mereka nambah lagi dengan ada Nations League kan, gitu. Rencananya bahkan di AFC juga akan mau ada Nations League gitu untuk menambah ya jam terbang dari tim nasional itu sendiri. Nggak hanya menambah jam terbang, tapi apa value juga betul dari sisi komersial. Nah, itu tadi Piala Dunia. Iya. Termasuk kualifikasi itu adalah International Match Calendar. AFC yang khusus tim senior. Tim senior. Ya. Kualifikasi dan AFC Cup yang kalau di AFC itu pasti akan ngikutnya ke Piala Dunia biasanya. Tapi AFC pun pasti akan mengambil jadwal untuk kualifikasi Piala Asia kalau ada. Itu pasti akan menggunakan International Match Calendar. Oke. Gitu. Yang tidak agak sedikit sulit adalah AFF karena memang sama sekali tidak masuk di kalendernya FIFA. Gitu. Oke. Jadi AFC kualifikasi dan ininya tuh nanti masuk International Match Calendar. Ya. Nah, bagaimana dengan case kemarin kayak Piala Afrika atau Copa America yang ini case khusus. Jadi selama periode COVID ini di RSDP terbaru di Agustus 2021 itu spesifik. Ada beberapa dates yang itu memang di-extend terhadap beberapa konfederasi. Jadi ada CONMEBOL, ada CAF kemarin untuk Piala Afrika, kemudian ada CONCACAF, kemudian juga ada AFC. Nah, kemarin kan pada saat kita di Februari bermain itu sebenarnya UEFA tidak ada pertandingan karena dikasih slotnya memang hanya terhadap beberapa konfederasi. Karena ini mau ada perubahan kan dari jadwal-jadwal kompetisi selama COVID ini mau dinormalkan kembali nih sampai dengan nanti, karena kita juga tahu Piala Dunia tahun ini kan tidak di summer tapi di winter kan nanti gitu. Itu malah juga jadi berubah gitu. Di November kalau nggak salah Agustus ini. Nah, itu ada kemungkinan liga-liga di Eropa berhenti dulu. Kalau during World Cup pasti. Nah, yang kayak CAF kemarin dengan Copa, mereka libur juga ya Eropa ya kalau nggak salah. Eropa nggak libur. Kemarin tetap. Tapi itu mandatori pemainnya bisa dipanggil karena memang itu karena itu FIFA kalender. International Match Calendar. Nah, kita masuk ke apa namanya yang AFC ada. AFC Cup, AFC Qualify. Ya, Piala Asia, AFC Asian Cup, AFC Asian Qualifiers untuk World Cup. Ya. Kalau AFF itu tidak masuk AFF juga? Tidak masuk di kalender FIFA. Oke. Nah, kita kan juga ada juga nih yang selalu mengganggu timnas juga, mengganggu liga lah. Timnas ini adalah Asian Games dan SEA Games. Nah, itu sebenarnya juga bukan sebenarnya itu juga tidak masuk di FIFA kalender gitu. Tapi itu biasanya mendapatkan recognition dari AFC. Asian Games pasti dapat recognition dari AFC. SEA Games pun dapat AFC karena mereka pun harus meminta wasit untuk itu kan. Gitu. Pasti kalau untuk urusan itu tetap AFC harus tahu. Harus tahu, betul. Dan itu ininya. Nah, kita masuk jadi soal hak dan kewajiban pemain terhadap pertandingan-pertandingan seperti itu. Nah, yang betul-betul kalau istilahnya tadi pemain itu wajib dipanggil atau boleh menolak itu berarti yang khusus yang FIFA Match Calendar itu. Yang masuk di FIFA RSDP ini aturan ini. Aturan ini itu boleh tim untuk menolak. It is not compulsory to release players, jadi tidak wajib untuk walaupun di luar itu pertandingan.
Tapi untuk yang pertandingan level A tadi, yang senior, itu hukumnya wajib. Wajib. Nah, kalau ada pemain yang tidak mau atau ya case itu bisa dibawa ke komisi disiplin. Oh, itu ranahnya Komdis. Komdis akan memberikan hukuman. Akan memberikan hukuman. Kalau nggak salah di statuta, apakah statuta sekarang atau statuta sebelumnya ada aturan itu kalau pemain menolak. Kalau sekarang aturannya harusnya ada di kode disiplin. Kode disiplin. Oh gitu, bukan di statutanya. Bukan di statuta. Jadi termasuk misalnya apa namanya SEA Games, Asian Games itu boleh untuk itu tidak termasuk di ranah yang ada di FIFA. Jadi FIFA itu kan di hukuman terhadap ini kalau dilanggar itu kan tetap masuk ke kode disiplin. Kode disiplin kalau itu tidak dirubah oleh federasi masing-masing, maka harusnya ngikutin hanya international match calendar yang dikategorikan sebagai pertandingan. Berarti ada kemungkinan juga kalau seandainya di kode disiplin kita memasukkan AFF dan memasukkan SEA Games itu bisa di ini. Iya. Oh. Tapi balik tadi ke komunikasi di awal dan program yang jangan sampai memang jadi tumpang tindih atau bertabrakan ya. Gitu. Dan ini kan tidak hanya mengikat pemain kita untuk timnas kita kan, kan juga mengikat pemain pemain asing yang bermain di Liga Indonesia untuk main di luar. Contohnya kalau nggak salah siapa ya pemain ini yang bermain di Asia Selatan ya, AFF-nya Asia Selatan si Rohit Chan. Ya. Itu sebenarnya kan Persija tidak wajib untuk melepas atau selama tidak masuk di kalender internasional. Iya. Kebijakan aja kalau Persija mau melepas atau tidak. Iya. Oke. Nah, termasuk kemarin ketika AFF kemarin sebenarnya juga tidak ada kewajiban kalau seandainya tidak ada di kode disiplin. Nah, itu Bang Tigor gimana melihatnya itu? Ya, kita lihat kode disiplin. Saya kebetulan nggak terlalu melihat yang terakhir di kode disiplin, tapi saya tahu masih ada pasal itu. Tapi spesifiknya seperti apa? Apakah itu tadi mengatur tentang turnamen mana yang dikategorikan sebagai FIFA pertandingan yang harus pemainnya wajib, tapi harusnya aturan ini tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi kan. Gitu. Nah, termasuk waktu case 2016 itu yang ketika AFF 2016 kita hanya di klub hanya boleh mengirimkan dua, padahal waktu itu kompetisi yang dalam tanda kutip itu juga tidak resmi. Iya. Itu sebenarnya dari sisi aturan itu hanya kompromi antara klub dan harusnya memang bisa jadi tadi kan balik ke komunikasi dan itu kompromi atau katakan dealnya lah dengan klub ya. Tidak fair juga karena ini kan selalu jadi, bahkan ada beberapa media kan menyebutnya FIFA virus karena begitu nyampe sana cedera. Iya. Siapa yang tanggung jawab di situ? Kebanyakan memang klubnya yang harus katakan kalau cederanya serius dia harus nanggung sampai dalam waktu yang cukup lama gitu, dan makanya FIFA juga melakukan modifikasi terhadap aturan-aturan yang ada yang salah satu caranya adalah memberikan dana kepada negara yang dalam jumlah pertandingan cukup banyak, bahkan di level Piala Dunia itu dapat compensation-nya itu lumayan banyak gitu, untuk sedikit meredakan lah protes yang muncul dari member associations itu. Nah, dulu saya juga pernah membaca aturan bahwa kalau seandainya ada pemain dari satu klub itu dipanggil lebih dari sekian, si klub itu boleh menolak atau boleh meminta tunda pertandingan. Ya, itu ada aturannya. Itu juga kompromi yang tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi dari awal itu sudah harus jelas posisinya. Apalagi kalau jadwalnya memang sudah diketahui dari awal itu. Dalam case itu kan itu juga muncul kalau nggak salah itu muncul pada saat perjalanan kompetisi, kemudian tiba-tiba ada PSSI pada saat itu menganggap bahwa ini menjadi sesuatu yang penting karena kita mau kejar target dan segala macam gitu. Tapi balik lagi, klub itu ya kalau dilihat dari aturan ini tidak wajib untuk melepas pemain dengan kondisi yang di luar pertandingan resmi. Gitu. Ya, kalau seandainya ada juga
berarti aturan apa namanya jumlah pemain yang dipanggil akhirnya jadwal itu bisa ditunda memungkinkan juga. Memungkinkan juga. Jadi misalnya gini, taruhlah saya dulu idealnya memang dalam kompetisi dalam pertandingan yang masuk dalam international match calendar, semua kompetisi itu diliburkan di periode itu. Jadi tidak ada juga yang bermain. Jadi nggak ada pengaruhnya juga terhadap apakah saya harus melepas satu pemain atau 5 pemain gitu. Karena toh kompetisinya yang nggak jalan. Nah, ini sebenarnya ada di aturan atau di kontrak pemain juga ada soal pemanggilan timnas ini? Kalau di kontrak pemain itu fleksibel juga. Itu tergantung kesepakatannya. Karena ini aturan sifatnya sangat umum, worldwide berlakunya. Jadi ini ya kalau ada case yang kayak tadi, klub juga boleh untuk report itu ke kode disiplin. Kalau kode disiplin ini bisa langsung ke FIFA gitu. Jadi artinya sepanjang itu tidak menjadi FIFA match calendar dan resmi dan tidak menjadi poin dalam kode disiplin atau statuta di negara masing-masing, klub boleh untuk tidak memberikan merilis pemainnya ke tim nasional. Boleh. Oke. Nah, dalam kaitan ini apa kira-kira aturan-aturan yang apa namanya? Yang ada di FIFA atau ini soal FIFA Match Day yang mengikat untuk klub atau ini segala macam? Sebenarnya ya salah satunya tadi kalau cedera dikasih pilihan apakah ketanggung jawabnya terhadap ada di national team. Jadi kalau ada cedera itu menjadi tanggung jawab, atau kalau memang klubnya sepakat untuk itu nggak apa-apa, itu jadi tanggungan kita, itu sama hari mereka boleh dilepas. Bahkan spesifik di aturan FIFA itu kategori international match calendar itu dimulai di hari apa dan harus berakhir di hari apa. Itu berlaku juga terhadap pemanggilan pemain. Bahkan ada beberapa pemain yang katakan misalnya main di CONMEBOL harus ke UEFA, itu dikasih jedanya waktunya lebih panjang. Bisa kalau yang normal 24 jam harus balik, ini bisa sampai 48 jam. Jadi, itu ada di aturannya ada di FIFA. Aturan itu. Jadi itu mengikat ke semua. Termasuk dari jenis pertandingan. Kalau international match calendar yang hanya friendly, mungkin itu lebih singkat gitu. Tapi kalau yang seperti Euro atau World Cup atau Asian Cup, itu hari di mana dia harus balik ke klubnya juga bisa lebih panjang karena dia butuh recovery yang lebih, yang sifatnya turnamen dalam jangka panjang ya. Oke. Kalau seandainya case-nya seperti ini, ada pemain ketika dipanggil oleh timnasnya untuk pertandingan FIFA Match Calendar itu, dia nolak. Itu boleh nggak pemain nolak? Pemainnya nolak, bukan klubnya nolak ke federasi. Tidak boleh. Pemain harus ini. Kecuali memang ada negosiasi gitu. Betul. Memang bukan kompromi, tapi ada written, entah itu surat atau kesepakatan untuk bisa ini. Mungkin si pemain menilai ini pertandingannya hanya friendly match, bukan untuk kualifikasi ini sama macam. Saya ingin membantu klub misalnya. Itu boleh untuk. Ya, tapi kan idealnya tadi balik ke harusnya di periode itu kompetisinya juga nggak jalan kan. Ya, mungkin kalau untuk dia bermain di negara dia oke. Tapi kita bicara misalnya ada case tim apa namanya? Si pemain ini bermain di negara lain yang mengharuskan dia main, tapi di negara itu tetap liganya ini. Itu case-nya seperti apa, Bang? Contohnya gini. Ada satu pemain yang bermain di liga kita. Liga kita kan memang untuk tahun ini sangat tidak compare dengan jadwal itu. Nah, sementara ada FIFA Match Calendar yang itu hanya friendly match dan dia pemain harus ini, tapi dia tidak pulang. Ya, itu kalau balik ke federasinya. Kalau federasi yang menganggap itu sebagai sebuah katakan penolakan, maka bisa saja pemain itu dilaporkan. Nah, kalau pemain itu dilaporkan, dia dihukum di situ, sementara dia tidak bermain di situ, itu gimana aturannya? Tidak bermain di mana? Misalnya gini, pemain dari negara A, dia bermain di sini, dia menolak. Sementara aturan di situ di negara dia harus ini. Nah, dia kan berarti komdisi sana dong, bukan komdisi sini. Bisa aja ini masuk ke FIFA. Oke, FIFA. In case
sepanjang itu memenuhi unsur yang tadi itu bisa masuk ke FIFA. Nah, kalau dia dihukum di FIFA, dia di sini bisa masuk juga hukumannya ke sini. Hukumannya lebih kepada ini dia di tim nasional. Ke sininya nggak ada pengaruh. Berarti harusnya tidak berpengaruh terhadap, karena kan itu subjek hukum yang berbeda ya. Itu antara kompetisi dengan di tim nasional. Dan biasanya hukuman atau sanksi yang dijatuhkan itu ada denda atau sampai di-ban si pemain atau asosiasinya kalau memang itu terbukti. Asosiasi yang mana? Kalau memang yang melakukan kesalahan, tapi ban itu bisa untuk asosiasi atau untuk si pemain. Si pemain, kalau pemain oke lah denda atau di-ban nggak dipanggil tim nasional berapa kali lah gitu kan, atau berapa tahun lah. Tapi kalau asosiasi berarti contoh dengan kecontohkan tadi kita gitu. Enggak, asosiasi sana. Oh, dianya. Lah dia kan korban. Artinya dia di asosiasi yang asalnya. Ya, dalam case misalnya pemain yang melakukan pelanggaran. Oke. Tuh. Jadi tiga bentuk sanksi tadi biasanya untuk pemain itu hanya denda. Tapi untuk asosiasi itu bisa period of release-nya itu dikurangi. Kemudian ban asosiasinya untuk pemanggilan pemain. Tuh. Nah, dari isu ini kira-kira apalagi yang hal krusial yang harus diperhatikan baik oleh klub atau oleh federasi atau operator liga sendiri? Ya, ini sangat mudah dipahami dan skopnya sangat disempit sekali. Hanya untuk pertandingan yang kategorinya masuk di level A dan itu masuk di International Match Calendar. Berarti, dan itu sudah 4 tahun di set oleh FIFA. Di set oleh FIFA. Jadi harusnya jadi diskusi bersama di awal sebelum menentukan jadwal kompetisi atau jadwal tim nasional. Ya, termasuk juga ini juga jadi masukan juga atau pelajaran buat PSSI untuk mencari lawan. Karena udah jelas lawan. Harinya udah jelas, tanggalnya, bulannya sudah jelas. Dan biasanya nggak mungkin kita bisa dapat lawan yang kita 1 bulan sebelumnya dalam waktu dekat, karena orang sudah punya planning. Sekarang semua bahkan tim ya kecuali yang tim-tim level bawah ya memang nggak ini gitu kan, karena kan kalau kita juga punya target untuk menaikkan posisi di FIFA rankings kan harus dengan lawan yang lebih tinggi atau bahkan ada hitung-hitungannya juga itu untuk harus menentukan lawan lebih tinggi, bahkan di federasi atau konfederasi yang lawannya di atas itu bisa dapat poin yang lebih. Apalagi dengan dari sisi komersil, kita apakah memilih lawan di home atau away, itu juga penting juga bagi kita lah. Kita kesampingkan lah dulu, tanggap kondisinya ini COVID tidak ada gitu kan. Betul. Nah, dan kita juga harus aware terhadap itu. Jadi intinya kita harus membuat jadwal itu strict, kapan perlu juga akan mengikuti FIFA. Cuman kendala kita kan di situ selama ini, bikin jadwal itu untuk fix ya kayak sekarang aja lah. Eksternal kita dengan tanda kutip bilang tunda sebulan. Kan sebenarnya ada roda yang berputar yang berantakan sebenarnya di sisi jadwal ini kan. Ya, kita sebenarnya punya ini sekarang punya cara yang baru mungkin ya, karena minggu lalu AFC baru memutuskan kalender kompetisi Asia itu akan ngikutin Eropa. Kemungkinan besar itu juga akan dilakukan oleh Indonesia kan, gitu. Dan kalau dari sisi itu akan lebih mudah lagi nih mungkin ngatur jadwalnya, karena FIFA mungkin punya keinginan juga jadwal ini bisa seragam juga di seluruh dunia kan, biar kendala-kendala seperti ini nggak terjadi lagi gitu. Ya harusnya dengan liga yang akan berakhir mudah-mudahan 31 Maret ini dan kita akan mulai lagi Juli atau Agustus, tidak akan banyak persoalan lagi. Kalau kita mau mengembalikan jadwal dari awal tahun sampai ini agak sulit ya. Agak sulit juga klubnya. Lama lagi kan ininya. Apakah kita mau bikin pramusim yang agak lemah kan itu. Oke Bang Tigor, terima kasih isunya yang cukup ini. Mungkin di lain waktu kita akan membahas hal-hal yang up to date dan hal-hal tentang aturan-aturan ini ke depan. Oke, terima kasih. Baik Sobat GAN,
itulah bincang-bincang kita terkait dengan FIFA Matchday atau FIFA Kalender yang kita dapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kita lebih besar terhadap dunia sepak bola. Terima kasih, salam berminat.